Hampir 10 tahun lamanya, Muhammad, warga RT 12 Jalan Suaran, Kota Tarakan tak merasakan infrastruktur jalan yang layak. Jalan berlumpur, setiap kali hujan mengguyur seolah menjadi makanan sehari-hari yang mau tak mau harus ia lalui. Namun ia tak sendiri. Total ada sekitar 50 kepala keluarga yang menghuni Kampung Suaran RT 12 ikut merasakan betapa sulit dan jauhnya jarak yang ditempuh hanya untuk sampai ke pusat kota. Lewat program Tentara Manunggal Membangun Desa ke-109 menjadi asa bagi warga Suaran yang selama ini begitu terisolir dari pusat kota. Selama ini Muhammad mengakui ada 2 jalan yang bisa dilalui olehnya. Namun untuk jalur pertama sampai ke kediamannya berjarak sekitar 2 km dari jalan utama. Jalan itu pun belum lama dibuka dan hanya sekitar 1.500 meter yang baru diagregat. Selebihnya masih berupa timbunan. Jika hujan mengguyur akan cukup berbahaya bagi warga yang nekat melalui jalan tersebut. Jalur kedua atau yang paling sering dilalui warga untuk tembus ke jalan utama, kondisinya pun berlumpur jika hujan mengguyur. Hanya ada semenisasi yang baru dibuat, namun lagi-lagi tak semua badan jalan ikut disemenisasi. Ditambah lagi harus berputar cukup jauh sampai ke jalan utama. Puluhan tahun kita di sini memang ya boleh dikata menderita pengaruh dari jalan. Anak kita aja di sini sekolah-sekolah kadang-kadang berlumpur, kadang-kadang sampai tidak jadi turun sekolah. Nah, tapi ya saat sekarang ini alhamdulillah adanya ini pembangunan jalan ini terbuka, kami bersyukur sekali. Puluhan tahun kami di sini ya itu akhirnya baru jalan. Yang jadi beban masyarakat ini memang jalan ya. Iya. Jatuh di kubangan lumpur bagi Muhammad dan 50 warga Suaran sudah menjadi makanan sehari-hari. Terlebih saat hujan mengguyur dan lama mereda, akses jalan yang telah ada saat ini dirasakan begitu jauh. Mobilisasi hasil pertanian pun untuk dijual ke pusat kota Tarakan jika melewati jalan lama akan memakan waktu tempuh hingga 1 jam. Jalan itu ya mungkin warga sini tahu semua lah betapa sakitnya. Anak saya turun sekolah di STM, kadang-kadang motor tuh tidak ada pernah bersih, berlumpur, kadang-kadang itu mau jalan jatuh ya selama ini. Kok Bapak pernah jatuh? Bukan lagi jatuh, terbalik-balik karena itu jalan licin. Mungkin kamu merasa ini kan tanah kelai. Tanah kelai. Nah, kadang-kadang anak saya itu mau turun sekolah karena namanya cewek kan. Ya ada gengsinya, kadang-kadang nggak jadi turun sekolah. Muhammad membeberkan selama ini warga mengakses jalan yang lama dengan jarak diperkirakan mencapai 7,5 km. Ia begitu bersyukur dengan jalan alternatif yang dibuka lewat program TMMD. Diperkirakan bisa menghemat waktu dengan jarak hanya sekitar 2,5 km. Kita kalau mengambil jalan yang lama itu kan ada berapa kilo jauhnya. Ada berapa kilo tuh Pak jauhnya kalau jalan yang lama? Dari sini ke kota ada kurang lebih 7,5 km. Maksudnya kota itu di depan 613 ya? Atau di persimpangan lampu merah? Daerah lah itu apa namanya itu bandara lah. Itu sudah ada 7 km. Tapi kalau kita ngambil arah alternatif Kompas itu ada 20,5 aja. Kan perbedaannya sudah berapa kilo. Ketua RT 12 Budi Subuhadi pun turut berbahagia. Pembukaan jalan sangat membantu masyarakat yang selama ini nyaris terisolir. Di wilayahnya ada sekitar 50 kepala keluarga dengan mayoritas petani, berkebun, dan kuli bangunan. Ia menyebutkan untuk masuk ke Kampung Suaran harus memutar lewat jalur 2 karena jalur pertama sudah tak bisa lagi dilewati sejak tahun 2000 lalu. Jalur itu dibuka oleh PT Suaran namun sudah lama ditutup. Barulah 2 bulan terakhir jalur tersebut bisa dibuka setelah ada pengerjaan lanjutan dari Provinsi Kaltara. Kita menggunakan jalan yang TMD yang di depan sana, ya kan ini kan itu kita berbicara yang jalan TMD yang di depan. Dan itu kalau kita motong ke sana kurang lebih sekitar 10 menit kita bisa tembus di depan asrama Kombet. Dari sini sekitar 10 menit.
Bentar betul ya Pak ya? 10 menit. Ya karena waktu ini belum dibuka kan ada jalan setapak yang dari turun yang tadi, yang jalanan itu kan ada jalan. Itu kurang lebih 10 menit kita nembus ke asrama Kombes. Harapan untuk bisa mengefisienkan waktu tempuh akhirnya terwujud sudah. Tahun ini, Kodim 0907 Tarakan ikut terpilih melaksanakan program Tentara Manunggal Membangun Desa ke-109. Pembukaan badan jalan sebagai akses penghubung Jalan Suaran dan Jalan Damai Bakti akhirnya bisa menjadi jalan alternatif bagi warga RT 12 dan RT 14 Kelurahan Karang Harapan. Waktu tempuh pun diperkirakan bisa menjadi lebih singkat. Dengan pembukaan badan jalan ini, waktu tempuh dipersingkat hingga 30 menit menuju pusat kota Tarakan dari sebelumnya bisa memakan waktu 1 jam. Pembukaan jalan TMMD menembus wilayah perbatasan RT 12, RT 14, dan RT 16 Kelurahan Karang Harapan. Progres pembukaan badan jalan hampir rampung dan siap dinikmati warga RT 12 Jalan Suaran yang selama ini terisolir. Radar Tarakan Televisi berkesempatan mewawancarai Letkol Infantri Eko Antoni Chandra Lestianto, Komandan Kodim 0907 Tarakan di lokasi pembukaan badan jalan. Letkol Infantri Eko Antoni Chandra menceritakan perjuangan pembukaan badan jalan yang sebelumnya masih berbentuk rawa. Saat ini saya sudah berada di lokasi pembukaan jalan Dharma Bakti RT 14 Kelurahan Karang Harapan. Sebelumnya masih belum berbentuk jalan, masih dalam bentuk rawa. Melalui program TMMD ini, Kodim 0907 juga ikut berkontribusi untuk melakukan pembukaan jalan ini sehingga imbasnya bisa dinikmati dan diakses oleh masyarakat yang selama ini kesulitan dan merasa terlalu jauh untuk mengakses jalan. Letkol Infantri Eko Antoni Chandra Lestianto mengatakan, dengan adanya pembukaan jalan, ia berharap ada percepatan pembangunan ekonomi warga. Adanya fasilitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian warga. Selain itu, waktu tempuh bisa lebih efisien. Terkhususnya untuk mobilisasi hasil pertanian warga Suaran, waktu tempuh lebih efisien dan tak perlu memutar menggunakan jalan yang lama. Di sebelah saya sudah ada Bapak Letkol Eko Antoni Chandra. Beliau adalah Komandan Kodim 0907 Tarakan. Saya sudah berbincang-bincang sedikit tentang progres TMMD di Kota Tarakan, kemudian bagaimana proses pembukaan lahannya sampai bisa nanti diakses oleh warga yang ada di Suaran, bisa tembus ke Jalan Damai Bakti. Komandan, ini kan sekarang kita ada di lokasi ini. Nah, apa yang diharapkan setelah jalan ini dibuka? Harapan untuk masyarakat? Jadi gini Mbak, begitu jalan ini sudah terbuka Mbak, harapan saya ada percepatan pembangunan ekonomi di wilayah sini. Sehingga masyarakat yang di daerah Suaran sana, kalau mau mobilisasi hasil perkebunannya, mereka tidak usah muter lagi, bisa lewat sini. Sehingga kalau daerah ini menjadi banyak mobilisasi, otomatis percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan menambah. Yang kedua, juga menghemat penggunaan BBM. Ya kan, sehingga kalau misalnya mereka harus muter kan jauh Mbak. Tapi kalau lewat sini kan BBM mereka lebih efisien. Ya. Efisien dalam jarak tempuh, waktu tempuh juga bisa dipangkas. Biasanya di sana harus 1 jam, lewat sini mungkin hanya 30 atau 40 menit. Selain tujuan-tujuan lain juga, ya sebagian orang mengatakan bahwa dengan dibukanya jalan ini peningkatan NJOP tanah juga akan menjadi tinggi. Berpengaruh ya. Berpengaruh juga NJOP sama harga tanah di wilayah sini, nilai jual tanah juga di sini. Itu kan sama dengan meningkatkan kesejahteraan bagi sebagian orang kan ya, kalau tidak seluruhnya. Tapi kalau secara keseluruhan, baik yang kamu di Suaran sana maupun yang di sini, itu akan dapat menerima dampak langsung. Di balik perjuangan membuka badan jalan, kontur tanah berupa rawa menjadi tantangan tersendiri bagi personel Satgas TMMD saat mulai menggarap jalan. Bahkan di awal menggarap lahan,
Personel menggali tanah dalam kondisi kaki terbenam hingga di pinggang orang dewasa. Begitu pula saat hujan mengguyur. Proses pemadatan jalan tak bisa dikerjakan sesuai ekspektasi. Namun demi mengejar target, personel bekerja sejak pagi hingga malam hari secara bergantian. Target pengerjaan jalan kurang lebih 1.100 meter dan lebar 8 meter harus diselesaikan 1 bulan lebih. Pengerjaan dimulai sejak 7 September 2020 dan mulai diresmikan pada 22 September 2020 lalu. Kalau kesana belum bisa Mbak, ini masih rawa begini. Masih bentuknya rawa ya? Ini memang sengaja kami berhentikan dulu di proyek sebelah ini, karena ini untuk menunggu kekuatan tanah yang ada di sini Mbak. Sehingga kami kerjakan mulai dari sana dulu, nanti sampai di situ, baru nyambung dia ke situ. Berapa lama dan kita menunggu kekuatan kepadatan tanah? Ini kalau nggak salah cuma 3 hari. Kami baru kerja di sini 3 hari. Itu sudah sampai di bendera itu. Oh, sampai perbatasan bendera sampai iya, ya? Sudah di bendera itu. Nah, ini tinggal sedikit lagi, Mbak. Sedikit baru selesai. Nah, ini dan kan masih rawa nih. Iya. Ini nanti setelah ini prosesnya apa lagi? Nanti kita kupas dulu, Mbak. Kita kasih geotek. Kami kasih geotek, baru kami tutup lagi. Geotek itu apa kan? Geotek itu sejenis apa ya? Hambal lah. Kalau misalnya kalau orang biasa tuh menyebutnya karpet lah, tapi dari sutra keras. Itu saya melihat pembangunan jalan Trans Papua itu menggunakan geotek. Jadi geotek itu fungsinya dia menahan tanah supaya tidak tenggelam itu tanahnya. Itu geotek itu kami siapkan. Nanti kami kupas lagi. Kami kasih geotek, baru kami tutup lagi dengan tanah sehingga dia menahan tanah supaya tidak hangus. Berarti sebelumnya ini juga pakai geotek itu. Geotek dan segini sekarang udah kuat ya, kalau mobil-mobil kayak Paul diesel lah bisa lah. Tapi kalau yang tonasenya berat ya mungkin belum dulu ya. Bisa. Tunggu di aspal dulu. Kekuatan jalannya mungkin sekitar 4 ton. Normalnya ini dan kita menunggu pemadatan tanah ini berapa lama? Paling 2 minggu. 2 minggu ya? Paling lama 2 minggu. Hujan turun Kalau hujan turun itu suatu tantangan. Itu kalau sama hujan Mbak ya. Ini kan kami sudah kerjakan selama hampir 1 bulan 4 hari lah. Itu sudah jadi seperti ini. Dan ini sudah proses, alhamdulillah tadi malam sama hari ini cuacanya bagus. Sehingga ini bisa dilanjutkan ya. Harapan kami hari ini sudah sampai di situ Mbak. Di belokan situ. Jadi kalau di belokan situ tinggal nanti dorong ke sana ke sini. Nah itu kami tinggal tunggu 1 bulan. Pas tanggal 22 berkat dah. Tinggal diratakan aja, mungkin tanggal 19-nya kami ratain lagi. Kami urus gelombang-gelombangnya kami ratakan supaya bisa dilintasi masyarakat. Harapannya penutupan sudah bisa dilewati gitu. Iya, sudah bisa diakses ya. Betul. Tanggal 22 Oktober itu bisa diakses. Harapan kami. Tapi tantangannya lumayan ya Komandan. Lumayan Mbak. Mulai dari rawa seperti ini. Pertama kali saya masuk sendiri. Masuk ke sini jalan sini. Ada foto-fotonya. Sampai sekarang sudah bisa seperti ini. Sampai jadi jalan. Seperti ini. Tapi memang ya Komandan, kontur tanahnya Tarakan ini rawa ya Komandan ya. Tantangan tersendiri Mbak. Tapi itu harus bisa. Letkol Infantri Eko Antoni Chandra juga mengajak media untuk melihat progres pengerjaan jembatan penghubung. Rencananya nanti jika sudah diresmikan akan diberi nama Jembatan Manunggal mengadopsi nama program TMMD. Untuk pembangunan jembatan, ia menjamin menggunakan bahan yang berkualitas tinggi agar bertahan digunakan warga dalam waktu yang lama. Anggaran yang disiapkan dari pemerintah senilai 1,85 miliar untuk menuntaskan pengerjaan jalan dan jembatan tersebut. Perencanaannya pun tak asal dibuat. Sebelum penggarapan, perencanaan pembukaan jalan dan pembuatan jembatan menggunakan jasa konsultan. Caranya kuat juga nih. Jadi tadi saya nggak mau main-main mau ini. Saya perhatikan kualitasnya. Jangan sampai untuk rakyat kita kasih yang asal-asalan. Makanya saya bilang utamakan kualitas, jangan utamakan yang penting jadi. Kami awasi Mbak, setiap hari kami sini. Kami awasi tahap per tahap sehingga ini untuk tanggung jawab kami pada rakyat. Selain membangun infrastruktur jalan dan jembatan penghubung, 3 rumah ibadah juga ikut masuk dalam program TMMD ke-109 tahun ini.
3 rumah ibadah terdiri dari 2 gereja dan 1 masjid. Meski hanya rehab ringan, diharapkan warga bisa beribadah dengan tenang dan nyaman. Total anggaran yang disiapkan khusus dari Mabes TNI sebesar Rp472 juta. Tujuannya cuma satu, kami melihat itu karena masyarakat ini agar ibadahnya nyaman dan tenang, dihadapkan dengan situasi gereja dan masjid yang baru kami bantu untuk kami rehab ringan ya, seperti dicor, habis itu dicat lagi, diganti plafonnya, habis itu disemen lagi yang lubang-lubang itu, sehingga menimbulkan kenyamanan dan berujung pada meningkatnya keimanan dan ketakwaan di wilayah masyarakat. Seperti Masjid An-Nur di Jalan Damai Bakti, Kelurahan Karang Harapan. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1980. Salah satu masjid terlama di Kota Tarakan. Lewat kegiatan rehab dari program TMMD ke-109, Muhammad Saleh, pengurus Masjid An-Nur, mengakui begitu sangat terbantu. Sebelumnya kondisi masjid dinilai tak layak. Terlebih pada kondisi plafon banyak mengalami kebocoran dan terlepas. Jadi dengan adanya TMMD ini, yang dulunya masjid kami ini atapnya tidak pernah diganti, plafon tidak pernah diganti, catnya tidak pernah diganti, sekarang sudah berubah total. Alhamdulillah. Jadi sholat 5 waktu tetap kami lakukan, Jumat tetap. Jadi kami selaku warga masyarakat sini merasa nyaman dan aman karena keadaan masjid kami sudah berubah. Lantas yang lainnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kegiatan tentara ini, angkatan ini, sehingga Jalan Damai Bakti alhamdulillah sudah bisa dikatakan bisa nyambung, sehingga perkembangan wilayah kami semakin ke depan semakin maju. Dan terima kasih banyak kepada TMMD yang masuk di wilayah kami sehingga wilayah kami ada perubahan. Masjid sudah berubah, jalan sudah berubah, masyarakat pun senang sekali. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul turut mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada TNI Polri yang ikut andil dalam bagian bekerja membuka jalan. Ia menyadari di Kota Tarakan masih ada wilayah yang terisolir secara fisik. Lewat program TMMD ikut meringankan dan membantu pemerintah Kota Tarakan dalam hal pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran TNI Polri ya, masuk Pak Panglima TNI yang sudah menempatkan kegiatan TNI. Tentu bahwa yang kita saksikan hari ini adalah memang kegiatan memang kalau diserahkan dengan katakanlah melalui proyek dan sebagainya itu kan pasti akan butuh waktu lama dan tentu mungkin biayanya juga lebih tinggi karena ini membuka area baru, hutan berlumpur. Alhamdulillah dalam sebulan ini bisa diselesaikan oleh jajaran TNI dan Polri bersama-sama dan bersama-sama masyarakat. Sekali lagi bahwa ini mempercepat proses pembangunan. Itulah tujuan dari TMMD sebenarnya adalah membantu pemerintah daerah dalam rangka percepatan akselerasi pembangunan daerah. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan semacam ini akan terus kita lakukan secara bersama-sama. Kita akan pilih daerah-daerah yang memang butuh pembukaan akses ya. Karena saya lihat di Tarakan walaupun daerah kota ternyata bahwa ada masih beberapa daerah yang terisolir secara fisik ya. Karena tadi jalannya masih sulit, daerahnya juga masih sulit. Tentu ini perlu percepatan segera dengan beberapa kegiatan akselerasi salah satunya.